Saudara-saudara, apakah Anda menyadari? Mungkin ini jebakan. Dari mana ini orang busung lapar datang? Gak mungkin. Bagi masyarakat waktu itu, orang yang busung lapar, biasanya para pengemis, diundang duduk makan bersama-sama di rumah orang Farisi. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya bahwa Anda hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, di awal video ini, siapa di antara Anda yang sudah lama nonton video Bible Learning tetapi masih susah ketika membaca firman Tuhan? Nggak nangkep apa-apa Romo ketika membaca firman Tuhan. Nggak ngerti sedikit pun Romo. Saya percaya kalau Anda betul-betul menyimak setiap hari selama 3 tahun ini ya. Betul-betul. Romo, iya Romo. Sekarang kalau baca firman Tuhan saya lebih peka. Saya lebih ngerti. Nggak cepet-cepet bacanya. Memahami kata-kata kecil di dalam firman Tuhan. Menangkap gambaran-gambaran tokoh-tokoh di dalamnya. Menangkap gerakan demi gerakannya. Sekarang lebih ngerti Romo. Lebih paham. Lebih bisa menikmati. Dan lebih bisa mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau Anda masih susah juga. Masih sulit juga. Masih aduh Romo, apa sih bagusnya kitab suci? Tenang saudara-saudara. Saya seorang imam usia 45 tahun, masih tergolong imam muda, pengajar kitab suci. Akan selalu konsisten setiap jam 4:30 pagi. Sudah bangun, merenungkan sabda, syuting, kemudian juga edit. Jam 7 selesai, jam 6 sore tayang. Saya akan selalu begitu supaya Anda semakin mencintai firman Tuhan. Apakah Anda tahu saudara-saudara, kerja keras selama 3 tahun ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Anda gak percaya? Kita lihat buktinya. Ini dia. Bagaimana pergerakan jumlah subscriber Bible Learning dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2021, 2022, 2023. Puji Tuhan, luar biasa. Semakin banyak orang-orang Kristiani membaca firman Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan dan mau hidup berdasarkan sang firman ini. Tuntunan sabda Allah buat kehidupan kita. Ore, tepuk tangan dulu Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Allah. Tanpa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya tidak mungkin bisa mencapai seperti ini. Saudara-saudara terkasih, dalam video kali ini saya mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa dari Injil Lukas. Injil Lukas ini bagus luar biasa. Kisah-kisah tentang hidup Yesus, karya Yesus, ajaran-ajaran Yesus, sengsara, wafat dan kebangkitannya disusun secara luar biasa. Jadi bukan cuma tempel begitu saja ya. Roh Kudus turut bekerja dalam diri setiap pengarang Injil. Sehingga betul-betul Injil yang dihasilkannya, hasil pengolahan, kisah-kisah orang beriman, orang-orang yang pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, orang-orang yang pernah menjadi saksi mata apa yang diperbuat oleh Yesus bagi hidup mereka. Kisah-kisah itu berseliweran dari mulut ke mulut, dipercaya, diimani oleh gereja sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara, perlu dicatat tidak semua cerita-cerita yang berseliweran itu tentang Yesus itu bisa diterima oleh gereja. Pada waktu itu gereja perdana, para pengarang Injil ini betul-betul memilah, meneliti mana kisah-kisah yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh mencerminkan apa yang dibuat oleh Yesus bagi kita manusia ini. Nah, Injil Lukas itu luar biasa saudara-saudara. Saya pernah mengatakan ya bahwa Injil Lukas itu kan Injil kaum marginal. Anda pasti sudah pernah dengar itu. Bahwa Lukas ketika menceritakan, memilih cerita-cerita mana yang mau ditulis dalam Injilnya. Lukas tertarik pada kisah-kisah orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya penolong, orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dibuang dari komunitasnya. Coba Anda lihat, Anda perhatikan, Anda cari bagaimana Lukas memang concernnya ke situ. Benar juga ya Romo, ketika baca Injil Lukas pantesan banyak sekali Yesus bergaul dengan mereka-mereka ini, kaum marginal,
orang-orang difabel. Yang kedua, selain Lukas Injil kaum marginal adalah Lukas juga sangat concern terhadap pasangan-pasangan. Berpasang-pasangan maksud saya. Ada tokoh laki-laki, tapi juga ada pasangannya nih, tokoh perempuan. Anda bisa melihat itu. Nanti misalnya ada Zakaria, ada Maria. Betul? Ada Petrus, ada Maria Magdalena. Betul? Ada Simeon, ada Hana misalnya. Selalu begitu. Pribadi-pribadi yang dipanggil secara berpasang-pasangan. Artinya gini, yang diimani oleh seorang laki-laki, ternyata perempuan juga bisa mengimani hal yang sama. Dari situ kita bisa tahu, waduh, Injil Lukas ternyata sejak 2000 tahun yang lalu dalam ajaran Yesus bisa melihat kesetaraan gender. Bukan cuma laki-laki doang yang hebat, perempuan juga bisa. Bukan perempuan doang yang bisa beriman secara serius, laki-laki juga bisa. Itu maksudnya. Coba silakan Anda pilih kotak-kotak nomor 1 dan nomor 2 di depan saya ini. Coba, saya mau lihat. Ada kotak nomor 1, ada kotak nomor 2. Silakan tulis di kolom komen. Karena apa? Di balik kotak-kotak itu ada tokoh-tokoh yang memang secara berpasang-pasangan disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena mereka difabel, karena mereka sakit, karena mereka tidak berdaya, tetapi mereka seringkali menjadi kambing hitam bagi masyarakat, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala yang waktu itu merasa hidupnya sudah nyaman, kerohanian mereka sudah sempurna, mereka sudah hidup benar, maka mereka bisa menyalah-nyalakan orang-orang lain. Sudah? Oke, terima kasih. Karena nulis di kolom komen itu sangat berguna supaya video-video yang komennya itu banyak pasti disebar-sebar sama YouTube. Jadi tinggi atau rendahnya video itu tergantung Anda. Apakah Anda juga nulis di kolom komen, nge-like dan nge-share. Mari kita buka satu persatu ya saudara-saudara. Saya mau buka nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu. Di situ ada siapa ya? Oke. Di dalam kotak nomor 2 ada tokoh dalam Injil Lukas. Dia seorang perempuan. Dia itu sakit sudah sangat lama. Dia itu sakitnya sangat menyusahkan dia. Dia itu selain gak punya nama, suaminya juga gak disebut, nama anaknya juga gak disebut, nama orang tuanya juga gak disebut. Jadi dia ditampilkan di awal sebagai tokoh anonim, tidak bernama. Simbol bahwa dia bukan siapa-siapa, gak punya jabatan, suaminya bukan orang terkenal, anaknya bukan orang terkenal. Dia nobody. Sudah nobody, penderitaannya sangat mengerikan. Karena perempuan ini sakit dirasuk roh jahat sampai dia membungkuk selama 18 tahun. Saudara-saudara, silakan dibayangkan sendiri penderitaannya. Nah, luar biasanya adalah saudara-saudara, terhadap perempuan ini, Yesus menyembuhkan dia. Saya udah membuat videonya, bukan Yesus memanggil dia, Yesus berkata kepada dia, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus menumpangkan tangan atas perempuan itu dan perempuan itu bisa berdiri dengan tegak dan memuliakan Allah. Nah, ketika terjadi penyembuhan itu, terjadi di rumah ibadat. Pada waktu itu, hari Sabat. Maka kepala rumah ibadat menjadi gusar, menjadi takut. Kenapa Tuhan Yesus melanggar peraturan Sabat dan terjadi di dalam rumah ibadat? Ketika orang harusnya di hari Sabat mengajarkan Taurat atau belajar Taurat, merenungkan Taurat, tapi justru di situ Tuhan Yesus seorang guru yang dipandang luar biasa oleh orang banyak, punya kemampuan luar biasa, punya murid yang banyak, kok tiba-tiba menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, kita semua sudah tahu bagaimana Yesus menjelaskan bahwa orang ini juga adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Saya sudah pernah mengatakan bahwa di hari Sabat yang terjadi adalah bukan sebatas boleh nggak boleh. Bukan sebatas mereka nggak boleh melakukan aneka macam kegiatan, aneka macam aktivitas. Orang-orang Yahudi waktu itu hanya sampai pada pemahaman boleh enggak, boleh enggak, boleh enggak. Sehingga ketika sesuatu
berbeda di depan mereka, mereka menjadi gusar. Saudara-saudara, apakah Anda tahu terhadap sebuah peraturan, terhadap sebuah hukum, termasuk hukum-hukum Allah, ada 3 sebetulnya saudara-saudara level kita menghayati hukum. Yang pertama, suka nggak suka. Ini yang paling rendah sebetulnya. Coba silakan Anda koreksi. Anda melakukan sebuah peraturan karena suka atau nggak suka. Kalau suka Anda jalani, kalau nggak suka Anda terobos saja, Anda langgar aja. Ini yang paling rendah betul-betul. Dalam masyarakat tidak bisa kalau sebatas suka nggak suka doang. Karena bingung nanti. Yang saya suka belum tentu disukai oleh orang lain. Nah, yang kedua, boleh atau nggak boleh. Ini dia. Karena berkaitan sama juga hak orang lain. Boleh nggak boleh. Banyak sekali saya sebagai pastor ditanya, Romo boleh nggak begini, boleh nggak begitu di gereja. Waktu doa rosario boleh memohon atau enggak. Romo kalau berdoa tuh begini atau begini atau begini, boleh atau enggak. Saudara-saudara, pertanyaan itu nggak salah sebetulnya. Tetapi jangan hanya berhenti sama masalah ngeributin boleh nggak boleh. Di level boleh nggak boleh, itu adalah cerminan ketika kita masih kanak-kanak. Ketika kita masih belajar, boleh ini, boleh itu, yang nggak boleh mana, yang harus dijauhi. Nggak salah, nggak. Tetapi Yesus menyadari betul-betul. Jangan hanya berhenti sampai di situ iman kita. Lalu Romo, harus sampai kemana Romo? Nah ini, dibuka oleh Tuhan Yesus dalam toko yang kedua, ternyata dalam Injil Lukas. Anda kalau lihat ya, judul Injil Lukas itu adalah di Lukas bab 13, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Anda buka 1 lembar Lukas bab 14. Di sini kebetulan ada tokoh laki-laki. Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Bacaan Injil hari ini dikatakan lagi penyembuhan pada hari Sabat. Artinya ada 2 cerita penyembuhan Yesus di hari Sabat yang menjadi problematika, perdebatan, permasalahan bagi para lawan-lawannya. Orang Farisi dan ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan kepala rumah ibadat. Anda bisa lihat yang memilih kotak nomor 2 ini. Ada tokoh laki-laki. Dia juga tidak punya nama. Dia ini datangnya nggak tahu dari mana. Tapi terhadap dia, dikatakan dia sakit busung lapar. Saudara-saudara, saya tanya sama Anda, kalau orang sakit busung lapar, itu apakah 3 hari dia langsung busung lapar? Karena enggak. Busung lapar adalah sebuah efek dari kelaparan, dari kekurangan gizi bertahun-tahun. Jadi, si orang yang busung lapar ini, dengan perempuan yang membungkuk ini, ada sebuah kesamaannya. Penderitaan mereka sudah sangat lama, tidak ada orang yang peduli sama mereka. Mereka harus betul-betul berjuang seorang diri dalam penderitaan mereka. Dikatakan yang busung lapar ini bukan anak-anak loh saudara-saudara, tapi orang tua. Bayangin kan kalau biasanya busung lapar itu diderita oleh anak-anak, tapi ini orang tua, orang dewasa lah katakanlah. Seorang laki-laki bisa busung lapar. Bisa jadi karena dia miskin, bisa jadi karena dia cacat. Dia difabel, dia tidak bisa bekerja sehingga dia tidak bisa memperoleh nafkah dan sehingga dia tidak bisa makan, memiliki gizi yang cukup, gizi yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, inilah 2 gambaran kaum marginal, perempuan dan laki-laki. Penderitaannya sama, menjadi korban bagi masyarakat yang cuma bisa nyalahin mereka tapi nggak nolongin mereka. Itu kan sebetulnya kan asem sebetulnya. Nolongin kagak, komentar iya. Itu terjadi tuh dalam masyarakat kita itu. Nah, mari kita gali ya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Saudara-saudara yang terkasih, kalau sebelumnya di rumah ibadat, sekarang di rumah orang Farisi. Yang kita tahu orang Farisi itu sangat menjaga adat istiadat ajaran nenek moyang, apalagi hari Sabat. Yang didatangi oleh Yesus bukan sekedar rumah biasa, bukan sekedar orang Farisi biasa, dikatakan seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Coba bayangin di situ saudara-saudara. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Saudara-saudara, kalau mau dikatakan boleh nggak boleh, ngamat-ngamatin orang aja sebetulnya nggak boleh itu. Romo, kok Yesus pergi ke rumah pemimpin orang Farisi ya Romo?
kok untuk makan di situ? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Yesus melanggar hari Sabat dengan pergi ke rumah orang Farisi untuk makan di situ? Kan kalau di hari Sabat hanya boleh diam di rumah, merenungkan Sabat, lalu pergi ke rumah ibadat untuk merenungkan Taurat. Lalu yang ketiga, melakukan hubungan seksual suami istri. Saya sudah pernah mengatakan, dengan perginya Yesus ke rumah orang Farisi, pemimpinnya apalagi, apakah di situ sebuah pertanyaan bisa kita ajukan? Apakah Yesus kok melanggar hari Sabat? Mari kita lihat. Tiba-tiba, nah ini penting nih, keterangan ini. Tiba-tiba datanglah seorang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudara-saudara, satu informasi yang bisa saya katakan adalah tidak gampang datang ke rumah seseorang kalau tidak diundang. Ini penting. Nggak mungkin seseorang bisa datang ke rumah seseorang gitu kalau nggak diundang. Di sini Yesus diundang oleh pemimpin orang-orang Farisi. Wih, baik banget Romo, tumben. Kebaikan orang Farisi yang mengundang Yesus makan itu menjadi goleng-goleng buat saya ketika diceritakan tiba-tiba datanglah orang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudara-saudara, apakah Anda menyadari? Mungkin ini jebakan. Dari mana ini orang busung lapar datang? Gak mungkin. Rasanya ya, bagi masyarakat waktu itu, orang yang busung lapar, biasanya para pengemis, diundang duduk makan bersama-sama di rumah orang Farisi. Apalagi di pemimpinnya. Dikatakan mereka semua mengamat-ngamati dia dengan seksama. Apakah Yesus sedang dijebak? Rasa-rasanya ke situ, saudara-saudara. Karena nggak mungkin si orang busung lapar ini bisa tiba-tiba datang. Dari mana dia? Jangan-jangan sudah disiapkan oleh orang-orang Farisi ini memang untuk menjebak Yesus. Jangan-jangan Yesus melanggar hari Sabat. Kalau Yesus bisa lolos di rumah ibadat kemarin, sekarang apakah Yesus masih bisa lolos juga? Nah, ini dia luar biasa. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu katanya. Sebelum mereka bertanya sebelum mereka mengajukan pertanyaan, sebelum mereka menguji dengan pertanyaan. Karena ujiannya itu, cobaannya itu dengan mendatangkan seorang busung lapar di hadapan Yesus. Yesus tahu, Yesus langsung bertanya balik. Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Dikatakan mereka itu diam semua. Saudara-saudara, selama ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat cuma sibuk pada boleh enggak. Ini boleh, ini enggak boleh. Terus sibuk sama di situ-situ aja. Sampai lupa intisari dari Taurat, intisari dari peraturan Sabat, intisari dari iman keagamaan mereka. Hari Sabat itu supaya orang bisa fokus kepada Allah. Tidak sibuk dengan yang lain-lain. Bisa beristirahat, bisa recovery. Bisa betul-betul mengisi energi baru untuk hari-hari berikutnya. Tetapi orang Farisi, ahli Taurat ini cuma sibuk sama boleh dan gak boleh. Nah, Tuhan Yesus betul-betul mengajukan pertanyaan apa yang biasanya diajukan oleh mereka-mereka itu. Apakah diperbolehkan menyembuhkan pada hari Sabat? Boleh atau tidak? Uniknya saudara-saudara, mereka yang selama ini menguji Yesus dengan pertanyaan itu, sekarang mereka diam saja. Saudara-saudara yang terkasih, betul-betul firman Tuhan itu kena betul-betul seperti pedang yang tajam bermata dua, menusuk jiwa. Luar biasa. Dengan ungkapan diam saja, bisa jadi orang Farisi ahli Taurat ini diam karena mereka ngerti. Dua, diam karena mereka bingung. Diam karena mereka main aman. Diam karena mereka juga nggak tahu apa-apa. Harus menjawab apa. Nah, Tuhan Yesus langsung berkata. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu. Persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan yang bungkuk. Dan menyembuhkannya lalu menyuruhnya pergi. Artinya memang orang ini bukan orang yang diundang oleh orang-orang Farisi untuk duduk makan bersama-sama, tapi hanya menjadi kambing hitam, alat untuk mencobai Yesus. Kemudian ia berkata kepada mereka,
Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Dan dikatakan sekali lagi, mereka tidak sanggup membantahnya. Saudara-saudara, di situ ahli Taurat orang Farisi diundang oleh Yesus. Jangan cuma jalani keberagamaanmu, tata ibadah, liturginya, peraturan-peraturannya hanya pada batas boleh atau enggak boleh saja. Bukannya salah, enggak cukup. Harus berkembang. Betul-betul berkembang. Yaitu pada kesadaran. Aku menjalani hukum-hukum Tuhan karena aku sadar itu sebagai ungkapan cintaku, baktiku kepada Tuhan. Bukan sebatas boleh atau enggak boleh. Ketika kita sadar, kita mau mempersembahkan yang terbaik, kita udah tahu sendiri bagaimana cara berdoa. Romo boleh enggak doa sambil tidur? Dalam level kesadaran, aku mau mempersembahkan diriku kepada Tuhan kok. Kalau aku didatangin menteri, didatangin presiden, masa kita itu tidur-tiduran kalau kita sehat? Pasti kita berdandan yang bagus, berpakaian yang bagus, membersihkan rumah kita bahkan. Yang terbaik dari kita buat orang yang kita hormati, apalagi kepada Allah. Itu kesadarannya. Jadi jangan cuman boleh nggak boleh, terus nanti cuman jatuh-jatuhnya minimalis. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Bukan seperti itu saudara-saudara. Bahaya dari boleh nggak boleh itu, kita cenderung menjadi minimalis. Tuhan Yesus mengajak kita untuk lebih dalam lagi. Imanilah peraturan-peraturan, ikutilah, jalanilah dengan sebuah kesadaran. Kesadaran budi, kesadaran hati, dan kesadaran kehendak. Itu luar biasanya saudara-saudara. Bagaimana Tuhan betul-betul mengajak kita untuk bertumbuh. Siapa yang mau bertumbuh imannya? Saya Romo, bertumbuh setiap hari dalam Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.